saya Muhammad Akbar Deardo dengan NIM 1183222. Di sini saya dan teman saya akan membahas masalah ergonomic hazard. Sebelum kita membahas lebih jauh, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari sebuah ergonomi. Ergonomi merupakan sebuah ilmu multidisiplin yang berusaha menyesuaikan tempat kerja dan aspek fisiologisnya dengan pekerja, di mana ergonomi melibatkan hal-hal khusus seperti desain khusus dan teknik evaluasi untuk membuat tugas objek dan lingkungan menjadi lebih kompatibel dengan kemampuan dan keterbatasan manusia. Berusaha meningkatkan produktivitas dan kualitas dengan mengurangi penyebab stres di tempat kerja, mengurangi risiko cedera dan penyakit dan meningkatkan efisiensi. Kata ergonomis berasal dari bahasa Yunani. Ada dua kata. Yang pertama ada ergon, yang berarti bekerja, dan nomos yang berarti hukum. Secara harfiah, ergonomi berarti hukum kerja. Dalam prakteknya terdiri dari beberapa prinsip-prinsip ilmiah, prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dalam meminimalkan stres fisik yang terkait dengan tempat kerja. Ada manfaat yang bisa didapat dari ergonomi, seperti peningkatan kesehatan dan keselamatan pekerja, semangat yang lebih tinggi di seluruh tempat kerja, peningkatan kualitas produktivitas peningkatan daya saing, dan penurunan absensi dan omset. Mari kita bahas mengenai hubungan faktor manusia dan ergonomi. Faktor manusia didefinisikan sebagai ilmu yang menggabungkan penelitian dengan penerapan data manusia. Faktor manusia dapat dipandang sebagai ilmu yang menjembatani penelitian tentang manusia dan penerapan penelitian itu dalam merancang produk dan sistem untuk manusia. Faktor manusia adalah profesi untuk membantu memastikan bahwa peralatan dan sistem aman dan mudah dioperasikan oleh manusia. Seorang peneliti faktor manusia mengumpulkan dan menganalisis data tentang manusia, bagaimana mereka bekerja, ukurannya, bagaimana kemampuannya, dan apa saja batasan-batasan para pekerja. Seorang insinyur, faktor manusia bekerja dengan desainer sebagai tim utama untuk memasukkan data ke dalam desain, untuk memastikan orang dapat mengoperasikan dengan dan juga memelihara produk atau sistem yang telah dirancang. Para profesional faktor manusia kemudian menentukan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan atau memelihara produk jadi. Faktor manusia sebenarnya sulit untuk didefinisikan, karena merupakan kompilasi dari banyak ilmu yang berhubungan dengan manusia dan mesin. Beberapa disiplin ilmu yang dilatih oleh para ahli faktor manusia meliputi psikologi, antropologi, teknik, biologi, kedokteran, pendidikan, dan fisiologi. Nah, selanjutnya mungkin cara terbaik untuk kita memahami konsep faktor manusia dengan cara kita mempertimbangkan beberapa hal, di mana faktor-faktor tersebut merupakan faktor dari manusia beraksi. Yang pertama, kita bisa mempertimbangkan dari analisis pendesain, di mana dalam tahap ini, proses desain ini, profesional faktor manusia melakukan penelitian untuk menjawab beberapa pertanyaan, seperti halnya, contoh, apa apa sih cara terbaik bagi manusia untuk berinteraksi dengan komputer? Apa saja faktor yang menyebabkan kelelahan dan stres di lingkungan kantor? Bagaimana cara desainer mengatasi faktor-faktor ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa kita jawab ketika kita melakukan analisis dari pradesain. Selanjutnya ada desain awal. Dalam tahap ini, profesional faktor manusia mempelajari mesin dan kemampuan manusia untuk menentukan tugas mana yang harus dilakukan secara manual, mana tugas yang harus dilakukan secara otomatis. Desain dan pengembangan detail.
Dalam tahap ini, dalam desain dan pengembangan, faktor manusia profesional menentukan lingkungan yang diperlukan untuk keselamatan operator, meningkatkan kinerja operator, dan pengurangan atau pencegahan stres dan kelelahan pada operator. Selanjutnya, eh, selanjutnya kita melakukan tes dan evaluasi. Dalam tahap proses ini, profesional faktor manusia menguji manusia yang sebenarnya dalam menggunakan peralatan atau sistem prototipe yang telah dibuat secara baik, secara pengujiannya secara SOP dan semacamnya telah sesuai dengan yang berlaku dan ditetapkan. Selanjutnya ada faktor manusia dan keamanan. Faktor manusia dapat memainkan peran penting dalam keselamatan produk dan keselamatan tempat kerja, di mana di tempat kerja banyak produk-produk yang digunakan. Berikut merupakan bagaimana cara ilmu faktor manusia dapat membantu mengurangi bahaya produk di tempat kerja. Yang pertama, kita melakukan penghapusan bahaya dengan desain. Kesalahan manusia seringkali merupakan akar penyebab atau penyebab utama kecelakaan dalam pekerjaan. Desain cerdas dapat mengurangi kesalahan manusia dengan menyediakan kontrol yang sederhana untuk dipahami dan dioperasikan dan dengan membuktikan interaksi manusia-mesin yang tidak membosankan dan tidak terlalu menuntut secara fisik. Yang kedua, ada penyediaan dan lokasi perangkat keamanan. Desain dan lokasi perangkat keamanan dan keselamatan seperti saklar pemutus dapat mengurangi kesalahan manusia di tempat kerja sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya risiko kecelakaan. Selanjutnya ada cara di mana penyediaan perangkat peringatan. Warna, lokasi, dan kata-kata dari perangkat peringatan. Peringatan pada alat ukur dan pengukur dan tampilan video merupakan faktor penting dalam mengurangi kemungkinan kesalahan manusia yang dapat menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya ada penetapan prosedur. Jika bahaya tidak dapat dirancang secara realistis dari suatu sistem, prosedur administratif untuk pengurangan bahaya harus ditetapkan, dan pelatihan yang berkaitan dengan prosedur tersebut harus disediakan. Profesional faktor manusia dapat membantu menetapkan prosedur administrasi yang sesuai dengan yang telah ditetapkan dan membantu mengembangkan pelatihan yang diperlukan. Selanjutnya ada beberapa faktor stres fisik. Ada 8 variabel yang mempengaruhi besarnya stres fisik yang dialami. Yang dimana pertama ada duduk versus berdiri, ada sesioner versus bergerak, permintaan besar versus permintaan kecil, area kerja baik versus area kerja buruk, baik itu horizontal maupun vertikal, gerakan berulang, gerakan tidak berulang, permukaan rendah versus permukaan tinggi, lingkungan negatif versus tidak negatif. Mari kita bahas satu-satu. Duduk versus berdiri. Secara umum, duduk tidak terlalu membuat stres daripada berdiri. Karena berdiri dalam waktu yang lama, terutama di satu tempat saja, dapat menghasilkan tingkat stres yang tidak aman pada punggung, tungkai kaki. Meskipun tidak seberat berdiri, duduk juga bisa membuat stres, kecuali jika tindakan pencegahan tepat telah diambil. Tindakan pencegahan ini termasuk postur tubuh yang benar, sandaran punggung yang mendukung, dan gerakan berdiri atau perenggangan yang sesering mungkin. Selanjutnya ada stasioner versus bergerak. Pekerjaan stasioner dilakukan terutama di satu tempat kerja. Tentu saja, bahkan pekerjaan ini melibatkan pergerakan di tempat kerja utama dan sesekali ke area lain. Pekerja bergerak di sisi lain membutuhkan pergerakan terus-menerus dari satu tempat ke tempat lainnya. Potensi stres fisik meningkat dengan pekerjaan stasioner ketika pekerja gagal melakukan tindakan pencegahan seperti berdiri, perenggangan, bergerak secara berkala. Potensi stres fisik meningkatkan dengan pekerjaan bergerak ketika pekerja membawa material saat mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya ada permintaan besar versus permintaan kecil dalam hal kekuatan maupun kekuasaan. Dalam mengklasifikasikan pekerjaan, berdasarkan dua kriteria ini penting untuk dipahami bahwa memindahkan
beban kecil yang berulang selama periode waktu tertentu dapat memiliki efek kumulatif yang sama dengan jumlah stres yang ditimbulkan dengan memindahkan beberapa beban berat. Terlepas dari apakah stres diakibatkan oleh pengangkatan beberapa benda berat atau pengangkatan berulang benda ringan, pekerjaan yang membutuhkan kekuatan atau tenaga yang lebih besar umumnya lebih membuat stres daripada pekerjaan yang membutuhkan lebih sedikit kekuatan. Selanjutnya mari kita bahas mengenai area kerja baik versus area kerja buruk. Akan kita bahas mengenai area kerja horizontal terlebih dahulu. Area kerja horizontal yang baik adalah area kerja yang dirancang dan diposisikan sedemikian rupa sehingga tidak mengharuskan pekerja untuk membungkuk ke depan atau memutar badan dari sisi ke sisi. Area kerja horizontal yang memang membutuhkan gerakan ini buruk. Permukaan kerja horizontal yang buruk meningkatkan kemungkinan stres fisik. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai area yang vertikal. Area kerja vertikal yang baik dirancang dan diposisikan sedemikian rupa sehingga pekerja tidak perlu mengangkat tangan di atas bahu atau membungkuk untuk melakukan tugas apapun. Area kerja vertikal yang memang membutuhkan gerak ini kemungkinan akan meningkatkan stres fisik. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai gerakan non-repetitif, gerakan berulang versus gerakan tidak berulang. Gerakan berulang melibatkan gerakan siklus pendek yang diulang terus-menerus. Pekerjaan non-repetitif ini melibatkan berbagai tugas yang tidak atau jarang diulang. Pengulangan dapat menyebabkan monoton dan kebosanan. Saat ini terjadi potensi stres fisik meningkat. Selanjutnya ada kontak permukaan rendah versus tinggi. Tegangan permukaan dapat terjadi akibat kontak dengan permukaan keras, seperti perkakas, mesin, dan peralatan. Pekerjaan dengan kontak permukaan tinggi cenderung lebih membuat stres secara fisik daripada pekerjaan dengan kontak permukaan rendah. Umumnya, semakin banyak faktor lingkungan yang harus dihadapi seorang pekerja dalam pekerjaannya, semakin stres pekerjaan itu. Misalnya, alat pelindung diri, meskipun kondusif untuk mengurangi bahaya lingkungan, dapat meningkatkan jumlah stres fisik. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai ergonomik political football. Upaya administrasi keselamatan dan kesehatan kerja atau OSHA atau SHA untuk mengembangkan standar ergonomi telah menjadi subjek perselisihan sengit antara tenaga kerja dan manajemen di sektor swasta. Perselisihan ini pada gilirannya telah memasuki arena politik Kongres Amerika Serikat dan cabang eksekutif. OSHA menetapkan pedoman ergonomi sukarela pada tahun 1989. Segera setelah itu, tenaga kerja yang terorganisir memulai kampanye untuk membuat pedoman tersebut wajib melalui pengesahan standar ergonomi. Selama pemerintah Clinton pada tahun 1993 sampai 2000, Kongres dengan tegas menolak untuk menyetujui standar ergonomi yang diusulkan oleh OSHA. Akhirnya pada tanggal 14 November tahun 2000, OSHA mengeluarkan standar program ergonomis akhir, di mana 29 CFR 1901. Aturan terakhir berlaku efektif pada 16 Januari 2001. Namun pada 6 Maret 2001, Senat Amerika Serikat mengeluarkan resolusi penolakan. Standar program ergonomis di bawah Undang-Undang Peninjau Kongres, Dewan Perwakilan Rakyat kemudian mengesahkan penolakan dari Senat Amerika tersebut. Pada tanggal 7 Maret 2001, Presiden menandatangani resolusi tersebut menjadi undang-undang publik pada tanggal 20 Maret 2001. Pada titik ini, OSHA menghapus standar program ergonomis dari Kode Peraturan Federal. Ketidaksepakatan antara bisnis dan tenaga kerja tentang kebutuhan standar ergonomis berlanjut. Ada juga penolakan dari berbagai negara bagian yang mengklaim bahwa hal itu melanggar program dan undang-undang kompensasi pekerja yang ada. Kritik ini tumbuh dari fakta bahwa standar program ergonomis OSHA mengancam ketentuan pemilihan eksklusif dari undang-undang negara dengan mensyaratkan sistem manfaat baru dan sepenuhnya terpisah untuk gangguan muskuloskeletal. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa persyaratan kelayakan dalam standar program ergonomi OSHA berbeda dari
yang telah ditetapkan dalam berbagai program negara. Untuk kompensasi pekerja, standar tersebut memang memuat ketentuan yang memungkinkan penggantian kerugian dan tunjangan kompensasi pekerja ketika seorang pekerja berhak atas kedua jenis tunjangan tersebut. Tetapi pejabat negara mengeluh bahwa ketentuan ini akan menciptakan mimpi buruk birokrasi dalam urusan administrasi. OSHA menanggapi kontroversi yang sedang berlangsung dengan dua cara. Pertama, OSHA terus menawarkan panduan sukarela di luar yang berlaku untuk industri secara umum, untuk bisnis dalam klasifikasi industri tertentu. Kedua, OSHA mulai mengklaim akan menggunakan umumnya. Mungkin pembahasan dari saya cukup sekian, yang nantinya pembahasan tersebut masih akan berlanjut, yang akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadli Hamdi akan melanjutkan presentasi pedoman ergonomi kelola OSHA. Pedoman OSHA pertama kali menerbitkan pedoman untuk manajemen program keselamatan dan kesehatan umum pada tahun 1989. Pedoman ergonomi OSHA bersifat sukarela dan dirancang untuk pemberi kerja informasi dan pedoman yang diperuntukkan untuk memenuhi kewajiban mereka. Di bawah Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang bisa disebut UU K3 tentang ergonomi, OSHA telah mengikuti pedoman ini dengan pedoman lain yang dirancang khusus untuk mengepakan daging, galangan kapal, pemrogesan unggas, panti jompo, dan toko eceran grosir. Pedoman lain sedang dalam proses pengembangan. Pedoman khusus ini merupakan model pedoman yang kemungkinan besar akan dikembangkan untuk industri tertentu lainnya. Pengepakan daging dan pengelolaan unggas dipilih karena tingginya insiden gangguan trauma kumulatif atau yang bisa disebut CTDS yang terkait dengan industri ini. CTD ini tersendiri adalah cedera yang diakibatkan oleh akumulasi tekanan gerakan berulang. Misalnya, menggunakan gunting secara terus-menerus dari waktu ke waktu dapat menyebabkan CTD pada tangan dengan pergelangan tangan. Bisa dimengerti kan CTD tersebut apaan? Nah, di sini ada yang pertama itu penerapan pedoman sukarela. Nah, pedoman sukarela ini bisa diterima dengan baik oleh karyawan dan organisasi buruh dengan satu peringatan utama. Pedoman bersifat sukarela. Banyak orang yang tertarik dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang menganjurkan standar wajib untuk ergonomi. Hal ini mengarah diskusi tentang pengembangan standar ergonomi baru pada OSHA. Standar belum dikembangkan, namun standar ergonomi yang disusulkan OSHA gagal mendapatkan persetujuan dari Kongres. Akibatnya, setelah banyaknya perselisihan politik, pejabat OSHA memutuskan untuk mengubah standar ergonomi yang diusulkan dengan pedoman ergonomi sukarela. Rencana OSHA saat ini untuk mengurangi bahaya ergonomis tempat kerja bisa kita sebutkan itu ada 4 elemen. Yang pertama tuh paduan sukarela untuk industri tertentu. Yang kedua, penegakan pedoman di bawah klausul tugas umum K3 Undang-Undang 5 ayat A ayat 1. Ini adalah elemen kontroversial dari rencana 4 bagian karena beberapa pengusaha berpikir bahwa OSHA menggunakan klausul tugas umum untuk membuat pedoman-pedoman sukarela yang bertentangan dengan keinginan Kongres. Nah, yang ketiga, bantuan kepatuhan untuk membantu pengusaha mengurangi bahaya ergonomis. Nah, yang terakhir nih, elemen keempat, peneliti tentang masalah ergonomis untuk membantu mengidentifikasi celah dalam tubuh pengetahuan seputar topik ini. Nah, yang kedua ini ada persyaratan yang diusulkan dari perpaduan sukarela. Organisasi yang termasuk dalam klasifikasi industri umum manufaktur dan penanganan material manual diminta oleh pedoman untuk menerapkan program ergonomi dasar. Ini berarti memberikan tanggung jawab ergonomi kepada satu individu dan menginformasikan karyawan tentang risiko cedera yang terkait MSD, gejala cedera, dan mengapa pelaporan gejala dini penting.
Nah, selain itu, program dasar mengharuskan penguasa untuk membuat dapat digunakan karyawan untuk melaporkan gejala cedera MSD. Nah, jadi bisa dimengerti kan, bisa sampai sini. Nah, selanjutnya itu mungkin ada penambahan lagi di ini. Aduh. Dari maaf ya. Nah, dari di sini ada namanya penegakan oleh OSA. Meskipun pedoman ergonomi yang dikembangkan oleh OSA bersifat sukarela, setidaknya untuk masa mendatang, badan tersebut itu eh mengklaim bahwa mereka akan menggunakan klausul tugas umum dari Undang-Undang K3 untuk menegakkan pedoman dalam situasi tertentu. Kriteria OSA untuk menerapkan klausul tugas umum adalah sebagai berikut. Yang pertama nih, apakah saat ini ada bahaya ergonomis yang menyebabkan cedera? Nah, yang kedua, apakah pemberi kerja yang bersangkutan dengan mengetahui tentang bahayanya atau haruskah pemberi kerja itu mengetahui? Nah, yang ketiga ini ada namanya itu apakah cedera yang disebabkan oleh bahaya ergonomis mengakibatkan cedera fisik yang serius? Nah, yang keempat apakah ada alternatif yang layak tersedia bagi pemberi kerja untuk mengurangi atau meminimaliskan bahaya tersebut? Nah, meskipun penggunaan klausul tugas umum untuk menegakkan pedoman ergonomi sukarela kontroversial dan telah dipertanyakan oleh banyak perusahaan dalam teori itu, dalam praktiknya ini adalah pendekatan yang jarang digunakan oleh OSA. Nah, yang ada yang namanya itu alasan untuk paduan sukarela. Ya, ada alasan untuk paduan sukarela. Pada tahun biasanya lebih dari 85% pembayaran kompensasi pekerja yang dibayarkan kepada pekerja untuk kehilangan gaji dan perawatan medis karena cedera yang melumpuhkan dapat dilacak ke 10 penyebabnya. Semisal MCSD dan CSD. Biasanya ini berada di urutan ke-6 dari 10 penyebab terasas yang menyebabkan 6,70% cedera yang melumpuhkan. Angka yang relatif rendah ini berbeda secara radikal dari persepsi para pemimpin, bisnis, dan buruh serta masyarakat umum. Persepsi populer menempatkan MSD dan CTD yang di bagian atas daftar. Hal ini memungkinkan karena jenis cedera ini telah menerima begitu banyak perhatian di pers dan jurnal profesional selama lebih dari 30 lebih karena kontroversi yang sedang berlangsung atas pengesahan dan pencabutan standar program ergonomis OSA. Nah, kita masuk ke dalam penerapan pedoman sukarela. Pedoman ergonomi OSA yang diarahkan pada manufaktur penanganan material di sektor industri umum. Mereka tidak berlaku untuk konstruksi operasional maritim, pertanian, atau pengusaha operasional kereta api. Meskipun mereka dapat diterapkan pada pekerjaan lain, di mana jenis pekerjaan yang mendasar dan diperlukan untuk melaksanakan hasil pekerjaan di MSD. Pedoman ergonomi berlaku untuk lebih dari 1,5 juta karyawan tersebut. Wow, angka yang tinggi ya. Contoh pekerjaan yang menerapkan pedoman adalah sebagai berikut. Yang pertama nih, pekerjaan penanganan pasien atau bisa disebut asisten perawat dan mantri. Yang kedua, pengiriman, penerimaan, dan pengiriman lagi. Atau yang bisa disebut pemilihan paket, penanganan atau pengiriman, dan lain-lainnya. Yang ketiga, penanganan bagasi. Pekerjaan gudang atau bisa disebut tugas itu manual. Yang kelima, penanganan dan pengiriman minuman dan air atau persediaan dan pengantauan toko kelontong atau eceran. Yang ketujuh, pengumpulan sampah dan pengumpulan sampah lah bisa disebut. Yang ke-8 tuh ada pekerjaan jalur perakitan. Yang ke-9 itu seingat saya tuh perakitan sepotong-potong. Yang ke-10 pemeriksaan produk atau yang bisa disebut
melibatkan tugas manual seperti tujuan penimbangan. Yang ke-11 pengolahan daging atau unggas dan ikan. Ke-12 itu pemuatan, pembongkaran, dan pengoperasian mesin. Yang ke-13 tuh manufaktur tekstil, yang ke-14 pekerjaan jalur dan perakitan persiapan makanan, dan yang ke-16 tuh perbankan komersial, ke-17 pembuatan kabinet, yang ke-18 pembuatan ban. Wow, banyak sekali ya. Nah, yang kita bisa disebut lagi yang terakhir ini persyaratan yang diusulkan dari Paduren Sukarela. Tadi kan bisa disebut apa aja tuh rinci-rincinya lagi. Program lengkap yang terdiri dari komponen-komponen berikut itu ada isinya itu kepemimpinan, manajemen, dan partisipasi karyawan. Yang kedua partisipasi karyawan, yang ketiga latihan, dan yang keempat itu pencatatan, dan kelima analisis dan kontrol bahaya pekerjaan. Nah, mungkin bisa saya saya kasih tahu aja apa daftar periksa work session untuk terminal tampilan video itu. Nah, di dalam isinya ini mereka tuh menjabarin workstation itu harus dirancang untuk memastikan kondisi berikut. Semisal ada berapa kategori babnya nih. Yang pertama tuh ada kepala dan leher harga harus tegak. Yang kedua, kepala dan leher dan batang harus menghadapi ke depan. Yang ketiga, bagasi harus tegak dan lurus dan lantai. Yang keempat, bahu dan lengan atau harus tegak lurus dengan lantai dan rileks. Yang kelima, lengan bagian atas dan siku tuh harus dekat dengan tubuh. Yang keenam, lengan bawah dan pergelangan tangan dan tangan harus lurus sejajar dengan lantai. Yang ketujuh tuh pergelangan tangan dengan tangan harus lurus. Yang ke-8 tuh paha harus sejajar dengan lantai dan kaki bagian bawah harus tegak lurus dengan lantai. Yang ke-9 tuh kaki harus diletakkan rata di lantai atau didukung oleh pijakan kaki yang stabil. Yang ke-10 tugas VDT harus diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan karyawan untuk memvariasikan dengannya aktivitas kerja lainnya atau untuk mengambil istirahat sejenak atau jeda pemulihan saat berada di rotation VDT. Nah, cara mencettingnya atau bisa disebut untuk kursinya. Disebutkan di sini tuh, seingat saya tuh satu sandaran harus memberikan untuk punggung bawah karyawan. Yang kedua, lebar kursi dan kedalaman harus mengakomodasikan tertentu. Kursi depan tidak boleh menekan dengan bagian lutut, bagian bawah lutut, dan kaki bagian bawah perkaryawan. Yang keempat tuh kursi harus memiliki bantalan dan dibulatkan dengan air terjun, yang bisa disebut air terjun lah. Yang kelima itu sandaran lengan harus menopang kedua lengan dan saat karyawan melakukan tugas VDT dan tidak mengganggu gerakan. Di sini ada perangkat keyboardnya atau yang bisa disebut inputnya. Tapi itu melanjutkan dengan cara penyetingan yang tadi. Yang keenam itu ada platform keyboard. Platform keyboard ini input stabil yang cukup besar untuk menampung keyboard perangkat input. Yang ketujuh, alat input atau yang bisa disebut mouse atau trackball terletak tepat di sebelah keyboard sehingga dapat dioperasikan tanpa menjangkau. Yang ke-8 tuh alat input diaktifkan dan bentuk ukurannya pas lengan tangan karyawan tertentu tidak terlalu besar dan atau kecil. Pergelangan tangan dan tangan tempuh pada tajam yang keras. Nah, yang selanjutnya itu ada monitor. Jadi masuknya itu ke dalam yang ke-10. Yang ke-10 ini puncak garis layar berada pada
atau di bawah ketinggian pada mata sehingga karyawan dapat membacanya tanpa menundukkan menundukkan kepala atau ke leher ke bawah atau punggung. Karyawan dengan kacamata atau trifotal pada membaca layar tanpa menekuk kepala atau leher ke belakang. Nah, yang ke-12 ini ada jarak monitor memungkinkan karyawan untuk membaca layar tanpa mencodongkan kepala, leher atau apa ya bisa disebut atau kayak batang ke depan atau belakang. Nah, yang ke-13 ini ada namanya posisi monitor. Posisi monitor ini berada tepat di karyawan sehingga dia tidak perlu melintir kepala atau leher. Nah, yang ke-14 ada tindak silau. Misalnya dari jendela lampu. Ada di layar tuh yang dapat menyebabkan karyawan mengambil posisi canggung untuk membaca layar. Yang selanjutnya itu ada topik namanya area kerja. Nah, di poin ke-15 area kerja dirancang untuk menentukan SPD sehingga masuk ke dalam poin ini pada memiliki ruang kosong antara kursi dan meja VDT atau yang bisa disebut platform keyboard. Yang ke-16 kaki memiliki ruang kosong di bawah meja VDT sehingga karyawan dapat berada mencakup dekat dengan keyboard atau perangkat input. Poin yang selanjutnya itu ada namanya aksesoris. Masuk ke poin 17 ya. Pemegang dokumen jika disediakan lah harus stabil cukup besar untuk menampung dokumen yang digunakan. Yang ke-18 pemegang dokumen jika disediakan sebaiknya ditempatkan ketinggian pada jarak dengan misalkan jarak yang sama dengan layar monitor sehingga ada sedikit gerakan kepala saat karyawan melihat dari dokumen ke layar. Poin ke-19 ada yang namanya itu istirahat pergelangan tangan. Jika disediakan harus berlapis dan bebas dari apa yang menepi dari tajam dan persegi. Yang ke-20 ada yang namanya itu istirahat pergelangan tangan. Jika disediakan harus memungkinkan karyawan untuk menjaga lengan bawah pergelangan tangan dan tangan lurus sejajar dengan tanah saat menggunakan keyboard atau perangkat input. Poin ke-21. Poin ke-21 ini dapat digunakan kepala tegak dan bahu rileks jika karyawan melakukan tugas VDT pada saat bersamaan. Poin yang selanjutnya itu ada yang namanya umum. Nah, di poin umum ini ada yang di poin ke-22, workstation dan peralatan harus memiliki penyesuaian yang memadai sehingga karyawan dapat berada dalam postur yang kerja aman dan sesekali mengubah postur tubuh melakukan VDT. Stasiun kerja, peralatan dan aksesoris VDT harus dirawat dalam kondisi dapat diservis dan berfungsi dengan baik. Yang selanjutnya itu kita masuk ke dalam analisis kerja program untuk ergonomi. Yang pertama, meskipun analisis kompleks yang paling baik dilakukan oleh ahli ergonomis profesional atau yang bisa disebut tim ergonomis atau orang yang memenuhi syarat dapat menggunakan program ini untuk melakukan analisis di tempat kerja, mengidentifikasi poin stres di tempat kerja, atau bisa disebut itu informasi berikutnya. Ini bertujuan untuk memberikan titik awal dalam menemukan menghilangkan alat, teknik, dan kondisi yang memungkinkan menjadi sumber masalah ergonomis. Nah, di sini sumbernya ini ada sumber informasi. Langkah penting pertama dalam analisis tempat kerja adalah analisis catatan dan pelacakan untuk mengembangkan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi bahaya di tempat kerja, catatan medis keselamatan dan asuransi yang ada termasuk log OSHA 300 harus dianalisis untuk bukti cedera atau gangguan yang terkait dengan CTD. Penyedia layanan kesehatan harus berpartisipasi dalam proses ini untuk memastikan kerahasiaan catatan pasien.
eh mungkin tingkat untuk gangguan ekstremitas atau cedera punggung harus dihitung dengan menghitung insiden CTD dengan melaporkan jumlah setiap 100 pekerja penuh waktu per tahun menurut fasilitas. Nah, ini bisa diukur dalam eh misalkan tingkat insiden 5. Nah, itu harusnya tutup kurung jumlah kasus baru per tahun, tutup kurung 3 buka kurung 200.000 per jam kerja, ya, atau bisa disebut itu per fasilitas, per jumlah jam kerja atau fasilitas atau per tahun. Nah, bisa dilihat seperti itu. Nah, selain menganalisis kondisi tempat kerja saat ini, perubahan yang direncanakan pada fasilitas, proses atau bahan dan peralatan yang ada barulah harus dianalisis untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan produksi juga akan mengurangi dan menghilangkan faktor risiko ergonomis. Seperti yang dijelaskan tadi, seperti yang ditekankan sebelumnya. Program ini harus disesuaikan dengan tempat kerja dan masing-masing individu. Diskusi tentang program yang direkomendasikan untuk analisis tempat kerja dibagi menjadi 4. Yang sudah disebutkan pertama itu mengumpulkan informasi dari sumber yang tersedia. Yang kedua itu melakukan survei penapisan dasar untuk menentukan pekerjaan mana yang membutuhkan analisis lebih dekat. Yang ketiga itu melakukan analisis bahaya kerja ergonomis dari workstation tersebut dengan faktor resiko yang beridentifikasikan. Dan yang keempat itu yang terakhir nih, setelah menerapkan langkah-langkah pengendalian, melakukan survei berkala dan studi berkelanjutan untuk mengevaluasi perubahan. Nah, kita langsung masuk ke survei screening. Langkah kedua ini, dalam menganalisis tempat kerja dan melakukan survei penyaringan dasar, survei penyaringan dasar untuk terperinci mengidentifikasi pekerjaan yang membuat karyawan berisiko mengalami CTD. Jika pekerjaan menempatkan karyawan pada resiko, program yang efektif akan membutuhkan analisis bahaya dan pekerjaan yang ergonomis. Misalkan ada daftar periksa. Survei yang dilakukan dengan daftar periksa ergonomis ini, daftar periksa ini harus mencakup komponen seperti postur tubuh, pegangan bahan, dan faktor ekstremitas atas. Daftar periksa harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam kondisi tempat kerja. Nah, yang mungkin ada ini ada lagi yang namanya itu di dalam survei screening itu faktor resiko ergonomis. Identifikasi bahaya ergonomis yang didasarkan pada faktor resiko ergonomis. Kondisi proses pekerjaan ini, tempat kerja atau dan metode kerja yang berkontribusi pada resiko pengembangan CTD. Tidak semua faktor itu tidak risiko ini akan muncul di setiap pekerjaan yang memproduksi SCTD. Jadi maksudnya itu kayak gak seharusnya faktor-faktor resiko yang tersebut yang ada di software screening itu memproduksi di dalam CTD ini. Dan keberadaan salah satu faktor yang tidak cukup untuk menyebabkan CTD. Nah, yang selanjutnya itu ada namanya faktor risiko CTD. Beberapa faktor risiko CTD ini pada ekstremitas atas meliputi yang pertama, aktivitas berulang dan atau berkepanjangan. Yang kedua tuh pergerakan tenaga yang kuat dan biasanya dengan tangan atau yang bisa disebut itu termasuk cengkraman jepit, dijepit dia. Yang ketiga itu postur statis yang berkepanjangan. Yang keempat postur yang canggung tubuh bagian atas termasuk menjakau di atas bahu dan di belakang punggung. Memutar pergelangan tangan dan persenjataan lainnya untuk melakukan tugas. Nah, yang kelima, kontak fisik kelanjutan dengan permukaan kerja atau yang bisa disebut kompresi jaringan lunak. Nah, yang keenam ini ada getaran berlebihan dari perkakas listrik. Yang ketujuh itu temperatur dingin. Yang ke-8 desain alat yang tidak sesuai atau tidak memadai. Yang ke-9 akselerasi pergelangan tangan dan yang tinggi. Yang ke-10 itu kelelahan atau yang bisa disebut tuh waktu pemulihan untuk tidak memadai, kayak kita istirahat lah. Yang ke-11 penggunaan sarung tangan. Wah, itu mau harus wajib kita supaya menghindari resiko CTD tersebut. Faktor yang selanjutnya itu ada yang namanya faktor resiko gangguan punggung. Faktor resiko gangguan punggung meliputi
Pertama, mekanika tubuh yang buruk seperti terus membungkuk di atas pinggang dan terus mengangkat bagian bawah lutut di atas bahu dan memutar di pinggang terutama saat mengangkat. Yang kedua tuh ada namanya mengangkat dan memindahkan benda agar berat berlebih untuk ukuran asimetris. Yang ketiga, dudukan terlalu lama terutama dengan postur tubuh yang buruk. Nah, itu nggak baik banget untuk tubuh kita. Yang keempat, ada yang namanya kurang ke kursi, pijakan kaki, panjangnya tubuh, dan permukaan kerja yang dapat disesuaikan di workstation, pegangan yang gagal yang buruk, dan terakhir ini ada yang namanya pijakan licin. Dari berbagai faktor risiko tersebut, pekerjaan dan operasi yang stasiun kerja yang memiliki banyak faktor risiko memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menyebabkan CTD. Efek gabungan dari beberapa faktor risiko dalam memaparkan CTD terkadang tersebut disebut penyebab ganda. Waduh. Yang ke kita masuk ke poin ketiga dalam worksheet analisis program ekonomi ini. Yang ada itu analisis workstation. Analisis workstation ini analisis stasiun kerja yang memadai diharapkan dapat mengidentifikasi semua faktor risiko yang ada di setiap pekerjaan atau tempat kerja yang dipelajari. Untuk ekstremitas atas 3 ukuran pergolongan adalah total manipulasi tangan per siklus waktu, siklus, dan total manipulasi atau siklus per shift kerja. Pengukuran gaya dicatat untuk upaya rata-rata perkiraan dan gaya puncak. Mereka mungkin tercatat sebagai ringan, sedang, atau berat. Alat yang diperiksa untuk getaran yang berlebihan, alat dan perlengkapan pelindung diri, dan dimensi serta penyesuaian workstation harus dicatat untuk setiap analisis bahaya pekerjaan. Terakhir, postur dan gerakan tangan, lengan, dan bahu harus sesuai dengan nilai untuk tingkat resikonya. Yang selanjutnya itu adanya yang namanya survei ergonomi berkala. Survei ergonomi berkala ini langkah keempat dalam analisis tempat kerja dan melakukan tinjauan berkala. Survei berkala harus dilakukan dengan untuk mengidentifikasi faktor atau kegagalan atau kekurangan yang sebelumnya yang tidak diketahui dalam praktik kerja atau pengendalian teknik. Proses peninjauan berkala juga harus mencakup umpan balik dan tindak lanjut dan analisis tren. Nah, saya sebutin analisis trennya aja. Analisis tren ini tren cedera penyakit yang terkait dengan CTD aktual dan potensial harus dihitung menggunakan data beberapa tahun jika memungkinkan. Trek harus dihitung untuk menentukan posisi kerja mata yang berbahaya dan perlu dianalisis oleh orang yang memenuhi syarat. Memenuhi pekerjaan standar, tingkat insiden dapat untuk posisi kerja di tahun-tahun berikutnya. Mengidentifikasi tren. Mungkin selanjutnya menggunakan informasi tren dapat membantu menentukan prioritas survei screening dan analisis bahaya ergonomis. Mungkin untuk analisis tren seperti itu. Nah, kita masuk ke selanjutnya ini yang namanya ini hazard prevention and control atau yang bisa disebut pencegahan hazard dalam kontrol. Solusi teknik jika memungkinkan adalah metode yang disukai oleh ergonomis pencegahan dan pengendalian bahaya. Fokus dari program ergonomi adalah membuat pekerjaan itu sesuai dengan harga, bukan membuat orang tersebut dengan pekerjaannya. Hal ini dilakukan dengan mendesain ulang stasiun kerja, metode kerja, dan alat mengurangi tuntutan pekerjaan, termasuk gaya tinggi, gerakan berulang, dan postur yang canggung. Program dengan tujuan ini membutuhkan penelitian dengan kontrol dan teknologi yang tersedia saat ini. Ini juga harus mencakup ketentuan memanfaatkan teknologi baru saat tersedia untuk penelitian dan pengujian internal berikut. Mungkin ini berikut adalah beberapa contoh kontrol teknik yang terbukti efektif dan dapat dicapai dalam saat ini. Yang pertama itu ada namanya desain workstation. Yang kedua itu desain metode kerja, dan ketiga desain penggunaan alat. Mungkin saya jelasin poinnya yang di desain workstation aja ya. Workstation itu dirancang untuk mengakomodasi orang-orang yang benar menggunakannya. Itu tidak cukup mendesain untuk pekerja biasa atau pekerja biasa-biasa lainnya. Stasiun kerja harus mudah untuk disesuaikan, harus dirancang untuk dipilih agar sesuai tugas tertentu. Sehingga nyaman pekerjaan menggunakan ruang kerja harus cukup besar untuk memungkinkan berbagai gerakan yang diperlukan, terutama di beberapa pisau gergaji, kait, dan berupa digunakannya. Desain metode kerjanya ini mungkin harus dilengkapi dengan mengatasi tingkat kekuatan dan postur tangan dan lengan.
terlibat tugas harus diubah mengurangi tekanan yang ini, tekanan yang lainnya atau yang terkait dengan CTD tersebut. Hasil analisis tersebut harus dibagikan dengan penyedia layanan kesehatan untuk membantu menyusun daftar pekerjaan ringan dan pekerjaan berisiko tinggi lainnya. Yang terakhir ini ada desain penggunaan alat. Wah, desain penggunaan alat ini dirancang untuk minimal risiko CTD ekstremitas atas cedera punggung. Mungkin contoh-contoh kriterianya nih. Yang pertama tuh ada namanya merancang alat untuk digunakan dengan tangan, menyedia alat untuk pekerja kidal dan tidak kidal. Yang kedua, menggunakan alat dengan pemicu mudah menekan dan diaktifkan oleh dua jari. Yang ketiga, ada menggunakan gagang dan gegaman yang didistribusikan tekanan ke bagian telapak tangan yang berdaging agar alat yang menggali ke dalam telapak tangan. Yang keempat, ada merancang dan memilih untuk bobot minimum alat penyimbang atau bisa disebutkan itu alat penyimbang yang lebih berat dan dari 1 atau 2 kilogram. Yang kelima, ada yang namanya memilih pneumatik dan perkakas listrik yang menanamkan getaran minimal memelihara sesuaikan dengan spesifikasi pabrikan atau dengan program yang pemantauan getaran yang memadai. Gagang pembungkus dengan pegangan yang dengan bata isolasi atau bisa disebut selain pembungkus yang disediakan oleh produsen untuk tujuan ini, biasanya itu tidak disarankan karena dapat mengganggukan pegangan yang benar atau meningkatkan tekanan. Nah, mungkin untuk poin selanjutnya itu ada yang namanya Medical Management Program atau bisa disebut program manajemen medis. Nah, program manajemen medis ini efektif untuk CTD yang sangat penting untuk keberhasilan program ergonomis pengusaha industri dengan insiden CTD yang tinggi. Bukan tujuan dari pedoman ini bukan tujuan dari pedoman ini untuk mendikte praktik medis dari penyedia perawatan kesehatan pemberi kerja. Sebaliknya, mereka menjelaskan elemen program manajemen medis untuk CTD untuk menghasilkan identifikasi awal dan evaluasi dan pengobatan tanda gejala. Untuk mencegah kesalahkambuhannya ini ada yang namanya untuk membantu pencegahannya. Yang pertama itu ada yang namanya tuh manajemen medis dari CTDS adalah CTDS-nya itu sendiri adalah bidang yang berkembang dan penyedia layanan kesehatan harus memantau perkembangan pada subjek. Panduan ini mewakili informasi terbaik yang tersedia saat ini. Dalam program ekonomi yang efektif, penyedia layanan kesehatan harus menjadi bagian dari tim ergonomis yang berinteraksi dan bertukar informasi secara rutin untuk mencegah dan menangani CTD dengan benar. Komponen utama dari program manajemen medis dan pengobatan CTD adalah yang pertama tuh ada yang namanya penyedia perawatan kesehatan tinggi. Terus yang kedua tuh ada yang namanya pengawasan kesehatan. Yang ketiga ada pelatihan pendidikan karyawan. Yang keempat ada pelaporan gejala awal dan perawatan medis yang tepat perancang. Dan yang keenam itu ada pencatatan yang akurat, evaluasi kuantitatif CTD. Yang ketujuh ada evaluasi kuantitatif CTD di tren di seluruh pabrik. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya, mungkin bisa dilanjut berikutnya. Assalamualaikum teman-teman. Salah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana sih suara gue? Udah pilek. Assalamualaikum. Nah, kali ini udah ketemu sama orang yang beda, pasti kita bakal ngebahas materi yang beda lagi nih. Kan sebelumnya udah dibawain sama Akbar sama Fadli ya, mulai dari definisi dan materi-materi ke bawahnya. Nah, aku bakal ngelanjutin nih dari punyanya Fadli. Oke. Jadi, sebelum ngelanjutin materi, aku bakal perkenalan diri dulu ya. Nama aku Adelia Putri Alma, NIM 118320028 dari Prodi Teknik Fisika. Di sini aku bakal ngejelasin materi yang tentunya masih berkaitan tentang ergonomic hazard, karena emang kita lagi ngebahas tentang itu. Jadi, pembahasan pertama kita itu di sini kita lihat judulnya adalah pelatihan dan pendidikan. Tentunya pelatihan dan pendidikan dari ergonomic hazard. Oke. Emang sepenting itu ya ergonomic hazard atau sepenting itu ya K3L sampai ada pelatihan dan pendidikannya? Emang penting banget karena tujuannya di sini bisa kita baca ya. Ada tujuannya yaitu memastikan karyawan cukup mendapat informasi tentang bahaya ergonomis yang mungkin mereka hadapi. Jadi karyawan dipaksa dan
diharuskan untuk tahu nih bahaya apa aja yang bakal mereka hadapi dalam dunia kerja nanti. Nah, terus selanjutnya dengan demikian dapat berpartisipasi aktif dalam perlindungan diri sendiri. Jadi setelah kita tahu nih apa sih bahaya yang bakal kita hadapin, jadi kita bisa nih melakukan tindakan preventif terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi kita tahu nih batasan-batasan apa aja yang bisa kita lakukan dalam pekerjaan nanti. Kayak misalnya nih, kayak misalnya aku, wah ini nggak boleh nih kayak gini, kayaknya aku cuma bisa sebatas sampai sini doang gitu. Karena kan yang bisa peduli sama diri kita sendiri itu kan ya diri kita sendiri kan. Oke, sebelumnya mungkin masih ada beberapa dari kalian yang berpikir bahwa eh K3L itu nggak penting ya, maksudnya kayaknya nggak terlalu aku butuhin deh Kak. Soalnya kan aku kan kerjanya nanti bakal di perusahaan, bakal kerjanya di kantoran gitu, Kak. Jadi cuma duduk madep komputer atau laptop doang, Kak, gitu kan. Sebenarnya setiap pekerjaan tuh pasti punya resiko kecelakaannya masing-masing. Kayak contoh nih, kalian yang nanti bakal bekerja sebagai orang kantoran gitu, yang biasa dikatakan orang kantoran gitu. Kerjanya cuman madep laptop doang. Itu sebenarnya kalian juga punya tingkat kecelakaan kerja yang tinggi karena yang diakibatkan oleh stres gitu. Stres karena tekanan dari atasan, stres karena tugas atau pekerjaan yang nggak selesai-selesai, belum lagi tekanan dari lain yang terus pekerjaan yang kalian lakukan secara berulang-ulang itu juga bisa menyebabkan kalian merasa bosan dalam melakukan pekerjaan gitu kan. Itu bisa membuat kalian stres dan akhirnya tanpa kalian sadari kalian hilang fokus dan akhirnya ya terjadilah kecelakaan atau hal-hal yang tidak kalian inginkan gitu. Terus mungkin atau kalian nih yang ngerasa, "Ah, Kak, aku mau jadi businesswoman, aku mau jadi businessman nih, aku mau jadi bos nanti pas di masa depan. Kayak nggak butuh deh kayak gini." No, pikiran kalian tuh salah banget karena kalian tuh butuh yang namanya apa namanya, yang namanya pengetahuan tentang K3L ini. Karena sebagai bos, kalian tuh kan harus mengayomi karyawan ya. Kalian harus tahu eh, tentang karyawan kalian tuh gimana, pekerjaan karyawan tuh gimana, kalian yang mengayomi mereka, kalian yang melindungi mereka gitu kan. Saat karyawan kalian mengalami kecelakaan kerja gitu, terus-menerus gitu kan, itu berarti kan ada yang salah dalam perusahaan kan, ada yang salah dalam sistem perusahaan kalian gitu. Berarti ada yang harus dirubah nih, ada yang perlu dikoreksi nih gitu. Jadi kita semua perlu belajar K3L. Emang penting banget buat masa depan kita nanti. Terus, ini adalah materi kedua. Materi kedua itu adalah indikator umum permasalahan. Ada 6 indikator di sini. Jadi, di sini untuk slide pertama, yaitu di indikator pertama ada tren kecelakaan dan cedera yang jelas. Maksudnya gimana tuh tren kecelakaan dan cedera yang jelas? Tren kecelakaan dan cedera yang jelas itu maksudnya kayak misalnya di suatu perusahaan nih, di suatu perusahaan sering banget terjadi kecelakaan kerja yang sama. Kayak contohnya sering banget terjadi tergelincir misalnya di satu tempat di perusahaan tersebut gitu kan. Berarti kan ada yang salah tuh dari tempat itu, apakah lantainya emang licin atau gimana gitu kan. Berarti kan memang harusnya dari perusahaan melakukan tindakan-tindakan preventif sehingga kecelakaan tersebut tidak terus-terusan terjadi gitu. Nah, gimana sih caranya kita tahu, tren kecelakaan tersebut tuh gimana? Tren kecelakaan di suatu perusahaan tuh apa gitu kan. Nah, di sini ada beberapa contoh yang bisa kita lihat, itu kita bisa aja dengan memeriksa laporan kecelakaan dari suatu perusahaan tersebut atau dokumen penyimpanan catatan seperti OSHA formulir dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi bukti atau bisa menjadi acuan kita untuk tahu tren kecelakaan di suatu perusahaan gitu. Jadi kita juga sebagai karyawan lain atau sebagai karyawan baru bisa melakukan tindakan-tindakan preventif dalam menghadapi kecelakaan tersebut gitu. Lalu yang kedua adalah keluhan karyawan. Nah, keluhan karyawan ini adalah yang paling gampang atau yang paling mudah kita telaah gitu ya. Karena kan mungkin kayak misalnya kita ngelihat nih ada karyawan teman kerja kita, dia sering banget ngeluh kayak dia udah ngerasa capek, dia ngerasa bosen, dia ngerasa stres gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa aja menjadi indikasi bahwa dia tuh emang udah nggak bisa fokus lagi dalam melakukan pekerjaan. Jadi ya dia itu butuh yang namanya
mungkin dia butuh sedikit ngambil cuti untuk, mengembalikan atau me-refresh lagi, pikirannya dia biar nanti dia bisa bekerja dan fokus lagi gitu. Jadi tidak terjadi yang namanya, kecelakaan-kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan di suatu perusahaan tersebut, gitu. Terus ada nih insiden CTD. Oke, CTD itu kan di awal udah kita singgung ya, yaitu cumulative trauma disorder. Nah, cumulative trauma disorder itu ada beberapa nih faktornya bisa kita baca. Salah satunya adalah pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, misalnya pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang itu bisa ngebuat seseorang menjadi merasa bosan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Nggak cuman karyawan tentunya, kita juga sebagai siswa dan mahasiswa juga sering ngerasa bosan kan, kayak yang, aduh ketemu Senin lagi belajar ini, ketemu Selasa belajar ini. Nah, hal-hal kayak gitu tuh, hal-hal yang sepele kayak gitu sebenarnya bisa membuat karyawan itu merasa stres dan akhirnya hilang fokus dalam melakukan pekerjaannya, dan itu bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan di tempat kerja gitu. Selain, tingkat pekerjaan yang berulang, terus ada juga nih suhu yang ekstrim. Kan, pekerjaan nggak selamanya, di tempat yang nyaman ya, nggak selamanya di bawah AC gitu kan. Ada juga yang pekerjaan harus bekerja di bawah suhu yang tinggi atau di bawah suhu yang rendah gitu. Jadi, ya gimana cara mengatasinya ya, tentunya dari perusahaan dan dari karyawan itu sendiri. Kayak misalnya kalau misalnya kita bekerja di suhu yang rendah atau suhu yang dingin gitu kan, kita ya mau nggak mau kita harus mempersiapkan jaket yang tebal dan segala macam biar kita terhindar dari namanya hipotermia dan segala macamnya gitu. Oke, kita lanjut nih, ketidakhadiran dan tingkat perputaran yang tinggi. Nah, jadi, tingkat absen orang atau tingkat, dia ngambil cuti atau ngambil absen atau ngambil libur itu bisa menjadi suatu indikasi loh kalau misalnya mereka sedang mengalami stres gitu. Dia mengalami kelelahan fisik atau kelelahan psikis, kelelahan dalam berpikir gitu. Jadi dia sering nih ngambil cuti, nggak cuman karyawan ya, kita juga. Kalau misalnya kita capek kan kita kayak yang, aduh udah deh kayak kita skip aja deh kuliahnya gitu kan, capek nih gitu. Jadi ya kayak gitu bisa menjadi indikasi loh bahwa seseorang sedang mengalami stres dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak hadir untuk tidak hadir di hari itu untuk bekerja gitu. Lalu di sini selanjutnya adalah perubahan yang dibuat karyawan. Nah, perubahan-perubahan apa sih yang dibuat karyawan yang bisa menjadi indikator permasalahan? Contohnya gini nih, ada karyawan baru di suatu perusahaan. Ya ini pasti karyawan baru kayak yang mereka pengen nunjukin bahwa mereka tuh bisa kan, bahwa mereka tuh mampu gitu, bahwa mereka, "Ah, aku harus nyampe target ini nih, harus nyampe target ini." Kayak masih ambis-ambisnya karyawan dalam mencapai target mereka gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, pasti karyawan akan berada di titik di mana mereka ini udah mulai merasa lelah, udah mulai merasa capek karena, yang mereka lakukan tuh ternyata nggak sesuai sama ekspektasi mereka, misalnya gitu. Jadi ya, itu bisa menjadi salah satu indikator gitu kan, bahwa mereka sudah mengalami stres dan akhirnya dalam pekerjaan mereka hilang fokus, akhirnya terjadi kecelakaan-kecelakaan atau masa hal-hal yang tidak diinginkan di perusahaan. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa tuh menjadi indikator. Lalu yang terakhir nih, kualitas yang buruk. Maksudnya gimana nih kualitas yang buruk? Kualitas yang buruk itu bisa aja dari karyawannya atau dari alatnya nih, alat, di perusahaan atau tempat kerja itu sendiri. Kalau misalnya dari karyawannya, misalnya emang karyawannya ini kualitasnya buruk memang dia nih sebenarnya nggak nggak jago di bidang itu, tapi, mungkin karena hal yang lain sebagainya, dia jadi kerja itu dan akhirnya terjadi kecelakaan-kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Terus kalau untuk dari alat sendiri, misal nih, sebenarnya alatnya ini udah lama, udah tua banget dan, perlu diganti memang atau perlu diservis gitu, tapi sama pihak atas, ya udah dibiarin aja lah, masih bisa dipakai kok gitu kan. Jadi malah justru
misalnya alatnya jadinya malah meledak gitu atau malah mencelakakan pekerja gitu kan. Itu kan malah jadi lebih rugi lagi kan pihak perusahaan. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan. Oke, selanjutnya adalah materi ketiga nih, udah yang ketiga aja. Ini adalah identifikasi program ergonomis khusus. Nah, di sini ada tertera beberapa tugas-tugas yang menjadi faktor-faktor kayak faktor-faktor dari terjadinya kecelakaan. Kayak yang pertama nih tugas yang melibatkan pergerakan yang berpotensi berbahaya. Lalu tugas yang melibatkan perangkat manual yang sering. Tugas yang melibatkan gerakan atau energi yang terbuang cuma-cuma. Lalu tugas yang merupakan bagian dari aliran operasi yang buruk, tugas yang membutuhkan postur tubuh yang tidak wajar, tugas dengan potensi stres psikologis yang tinggi, contohnya kayak tadi yang pekerja di kantoran. Sebenarnya nggak cuma pekerja kantoran juga sih, pekerja yang di luar kantoran juga kalau mereka udah stres ya mereka akan hilang fokus dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus lanjut ini ada tugas dengan faktor kelelahan yang tinggi. Kayak misalnya, ada pekerja-pekerja yang mereka ini, memang pekerjaannya fisik gitu, jadi dia, mengalami kelelahan yang akhirnya, dia malah jadi jatuh sakit atau malah jadi mencelakakan dirinya sendiri secara tidak sengaja. Nah, terus selanjutnya adalah tugas yang bisa atau harus otomatis, dan terakhir tugas yang melibatkan atau menyebabkan masalah kendali mutu. Lalu kita lanjut nih, ini adalah beberapa cara, eee, kita mengidentifikasi, ergonomi itu sendiri. Yang pertama adalah melalui pengamatan umum. Jadi, gimana sih maksudnya pengamatan umum itu? Jadi, kita lakuin pengamatan nih dari, kepada setiap pekerja, apakah pekerjaan mereka cukup baik semakin lama atau pekerjaan mereka semakin lama semakin menurun. Nah, hal-hal kayak gitu tuh bisa kita identifikasi dengan cara pengamatan umum. Kayak kita lihat nih perkembangan dia, semakin hari semakin baik atau semakin buruk gitu kan. Kalau semakin baik ya berarti dia merasa nyaman dengan pekerjaan dia gitu. Kalau misalnya semakin buruk berarti dia sudah mulai merasa lelah nih, dan mulai merasa stres dengan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan gitu. Lalu yang kedua nih, ada kuesioner dan wawancara. Ini, kayak, mungkin, perusahaan membagikan kuesioner gitu kan, terkait tentang pekerjaan. Kayak misalnya mereka apakah mereka nyaman atau mereka apa gitu kan, apakah mereka kurang libur atau gimana kan, itu bisa menjadi indikator apakah mereka masih nyaman atau mereka, memiliki tingkat stres yang wajar atau enggak gitu. Dan ini juga lewat wawancara juga bisa ditanya-tanya. Lalu yang selanjutnya adalah menggambar atau membuat sketsa, di mana di sini maksudnya menunjukkan alur kerja gitu. Jadi saat seseorang menggambarkan atau menunjukkan alur kerja, dari pekerjaan mereka, itu bisa mengidentifikasi masalah apa sih yang sedang dia alami gitu kan, gitu. Lalu yang selanjutnya adalah perekaman video dan fotografi. Di sini merekam pekerjaan yang sedang diamati saat dilakukan, diam sehingga tidak mengganggu, dan kemampuan seperti pembukuan dan pemutaran meningkatkan kemampuan analisis pengamatan secara signifikan. Contohnya kayak yang paling gampangnya kayak pemasangan CCTV ya. Jadi kayak para bos bisa ngeliat tuh, para pemilik perusahaan bisa ngeliat apakah Apakah, pekerja mereka tuh bekerja dengan baik apa enggak gitu, semakin hari, pekerjaan mereka menurun atau makin bagus nih gitu. Lalu selanjutnya adalah mengukur lingkungan kerja. Mengukur lingkungan kerja ini maksudnya kayak, eee, kita lihat nih, misal kayak, seorang kuli entah itu misalnya kuli-kuli yang ada pada umumnya kan mereka ngebawa barang-barang berat tuh. Nah, apakah pada saat mereka ngebawa barang berat itu jarak antara antara tempat angkut sampai tempat tujuan itu jauh apa enggak gitu. Karena kan semakin jauh mempengaruhi sama ini mereka kan, sama kesehatan mereka kan. Nah, hal itu bisa menjadi identifikasi nih, apakah, ini menjadi salah satu penyebab dari kecelakaan kerja gitu. Jadi kalau misalnya kejauhan ya bisa mungkin dideketin kayak gitu-gitu. Terus selanjutnya ini ada memahami ergonomi penuaan. Jadi kan
dalam suatu perusahaan itu nggak cuman isinya orang-orang muda aja, pasti ada yang namanya, pekerja-pekerja yang udah berumur, udah senior gitu kan. Nah, mereka ini juga perlu diperhatikan gitu, karena kan, eee, mereka juga dalam bekerja kan udah nggak se-fit dulu gitu kan, nggak se-fit saat muda. Jadi, hal-hal seperti itu juga perlu diperhatikan. Jadi mungkin mereka bisa diberikan pekerjaan yang lebih mudah atau lebih ringan gitu. Jadi, biar pekerjaan yang bisa dilakukan biar pekerjaan yang, sebelumnya mereka lakukan, biar dilimpahkan saja ke yang lain gitu. Jadi yang berat-berat itu justru nggak menimbulkan kecelakaan kerja yang mereka lakukan sendiri gitu. Lalu yang terakhir nih, lalu yang terakhir lalu yang terakhir nih ada strategi pemecahan problem ergonomis. Yang pertama adalah pekerjaan berulang. Lalu yang terakhir, materi terakhir adalah strategi pemecahan problem ergonomis. Yang pertama adalah pekerjaan berulang, duduk dengan bagian ringan. Nah, di strategi perbaikannya contohnya nih, menghentikan pengulangan yang monoton. Misalnya kayak pekerjaan duduk ambil ringan tuh contohnya kayak misalnya yang tadi, kalian bekerja dengan melihat monitor secara terus-menerus kayak gitu kan. Itu kan pasti bakal ngerasa bosan. Nah, jadi kita kayak menghentikan pengulangan monoton. Jadi kayak misalnya di sela-sela pekerjaan ya kita, istirahat sebentar, peregangan sebentar. Terus abis itu selain itu juga diperhatikan posisi duduknya. Jangan sampai posisi duduk itu salah. Jadi malah bikin tulang kita atau badan kita jadi ngerasa pegal gitu. Lalu yang selanjutnya adalah pekerjaan kontrol duduk. Nah, di sini pekerjaan kontrol duduk strateginya itu menggunakan kursi putar yang sesuai dengan punggung dan penyangga kursi itu sendiri, gitu. Terus yang kedua, jaga kedua kaki agar tetap di lantai, karena kan kalau misalnya kakinya ngegantung gitu dari kursi kan pasti akan pegel ya, jadi lebih enak kalau misalnya kakinya di lantai gitu kan. Terus disediakan juga lokasi yang nyaman untuk perangkat kontrol gitu. Dan yang terakhir, duduk dengan punggung lurus dan sering berpindah posisi, karena kalau misalnya kita kelamaan duduk dalam satu posisi juga kan pegel ya, terus mungkin kita akan ngerasa kram gitu kan. Jadi perlu yang namanya perpindahan-perpindahan posisi buat, biar otot kita jadi lebih regang gitu. Terus yang selanjutnya adalah pekerjaan duduk dengan bagian lebih lebar. Strateginya apa nih untuk pekerjaan yang kayak gini? Strateginya adalah dengan menggunakan teknologi untuk mengangkat dan memposisikan pekerjaan untuk akses mudah yang tidak perlu ditekuk, dipelintir, dan digapai serta gunakan cahaya tambahan di tempat kerja. Nah, karena kan pencahayaan juga perlu ya di tempat kerja ya. Kalau misalnya pencahayaan terlalu minim kan bisa ngebuat mata kita jadi rusak. Nah, jadi pencahayaan juga diperlukan dalam melakukan apa namanya, dalam tempat pekerjaan gitu. Terus yang selanjutnya adalah pekerjaan berdiri. Pekerjaan berdiri itu kayak misalnya, memonitoring gitu kan, itu kan dilakukan secara berdiri misalnya nggak disediakan kursi dan lain sebagainya atau, kayak misalnya yang ngelap-ngelap kaca di gedung-gedung besar kan mereka juga melakukan pekerjaan secara berdiri kan. Nah, strategi perbaikannya gimana? Menggunakan mesin dan permukaan kerja yang dapat disesuaikan untuk memastikan ketinggian dan posisi yang optimal. Habis itu, selanjutnya saat membeli mesin baru, pastikan ada celah di bagian bawah untuk kaki. Tentunya untuk kenyamanan dan keselamatan diri kita sendiri. Lalu selanjutnya adalah berdiri untuk mengangkat dan membawa berat. Nah, untuk strategi perbaikannya gimana? Nah, strategi perbaikannya itu, sebisa mungkin menghilangkan pengangkatan manual menggunakan berbagai teknik pengangkatan. Habis itu jika pengangkatan dilakukan secara manual itu, eee, diharapkan pekerja itu dilakukan pelatihan dulu gitu. Jadi nggak asal-asalan orang gitu kan. Karena kan apalagi kalau bendanya benda berat kan, itu mungkin kalau misalnya orang yang terlalu kurus atau orang yang nggak terbiasa justru malah buat mereka jadi keseleo atau mereka jadi, eee,
malah jadi sakit sendiri kan. Lalu selanjutnya adalah bekerja dengan tangan di atas tinggi dada. Terus strategi perbaikannya gimana? Nah, jadi strategi perbaikannya adalah sebisa mungkin menghilangkan pengangkatan manual dengan menaikkan lantai kerja menggunakan lift dan berbagai kontrol lainnya. Habis itu gunakan lengan atau tiang eksistensi jika lantai kerja tidak dapat dinaikkan. Lalu selanjutnya adalah bekerja dengan perkakas tangan. Yang pertama tentunya pilih alat yang dirancang untuk menjaga tangan tetap dalam posisi istirahat gitu. Terus habis itu kurangi tekanan pada tangan dengan memilih alat yang memiliki pegangan yang tebal, bukan yang tipis gitu kan. Lalu yang terakhir adalah bekerja dengan VDT. Strategi perbaikannya gimana tuh? Jadi strategi perbaikannya adalah kita mengatur keyboard dengan benar, Jadi biar kita kalau ngetik juga nyaman gitu kan. Terus menyesuaikan ketinggian meja, jangan sampai mejanya terlalu tinggi atau terlalu rendah, justru bakal bikin tulang punggung kita malah sakit kan, jadi malah tambah pegel gitu. Terus menyesuaikan kemiringan keyboard gitu, menyesuaikan kemiringan keyboard dengan diri kita sendiri gitu. Kemudian temukan VDT pada ketinggian dan jarak yang tepat, lalu kurangi tingkat pencahayaan. Karena pencahayaan yang terang dari laptop, terus ditambah pencahayaan lagi dari lampu ruangan atau dari lampu lain, itu kan malah bikin mata kita menerima cahaya lebih banyak dan justru bikin mata kita perih dan jadi berair. Itu juga bisa menyebabkan justru sakit mata, minus dan lain sebagainya. Oke, sekian penjelasan dari aku. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman aku selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Fareza. Di sini saya dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya, yaitu Adelia Putri Almaziz. Di sini saya akan membahas ekonomi ergonomi. Jadi subjek yang paling kurang diteliti terkait dengan ergonomi ini adalah efektivitas biaya, keselamatan, dan kesehatan. Ada dua alasan utama untuk ini. Yang pertama itu penelitian semacam itu seringkali lebih kompleks dan ekstensif daripada langkah-langkah keselamatan dan kesehatan yang telah dilakukan. Yang kedua, banyak pembuatan keputusan menganggap penelitian tersebut tidak relevan. Mengapa? Karena mempromosikan keselamatan dan kesehatan kerja adalah hal yang benar untuk yang dilakukan. Terlepas dari biaya, seperti halnya keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya, tidak ada studi mendalam yang tersedia dengan secara meyakinkan menjabarkan manfaat biaya dari tindakan ergonomi tertentu. Sana sana ada ketidakpastian antara para profesional yang pengetahuan luas tentang apakah peningkatan ergonomi diharapkan dapat memenuhi uji analisis biaya-biaya manfaat. Namun ada dukungan juga yang berkembang untuk penelitian yang menghasilkan data yang akurat atau handal atau valid. Jadi sudut pandang ini mulai mencirikan pandangan profesional keselamatan kerja di pemerintah dan akademisi. Dengan dua-dua dan dengan dua-dua konsekuensinya ya penting untuk memahami masalah dalam mencoba untuk melakukan dan berpartisipasi dalam studi biaya manfaat. Pengamatan studi biaya manfaat. Sejumlah faktor pengamat peneliti keras ke dalam ilmu ekonomi ergonomi yang paling bermasalah yaitu ada 5. Yang pertama, sistem pencatat di industri tidak cukup untuk mendukung studi semacam ini. Akibatnya, dasar dari perbandingan untuk bekerja di situ belum ditetapkan. Yang kedua, industri tidak melacak cedera dan penyakit dengan cara yang memberikan kontrol yang diperlukan untuk penelitian keras yang sebenarnya. Jadi tidak ada kelompok kontrol untuk membandingkan kelompok pekerja yang terkena cedera. Yang ketiga ada sulit dan terkadang tidak mungkin untuk menentukan perbaikan apa yang dapat dikaitkan langsung dengan strategi ergonomis tertentu dan perbaikan apa yang harus dikaitkan dengan faktor lain.
Poin yang keempat, melakukan studi penelitian keras membutuhkan komitmen waktu dan uang. Jadi tidak dapat diketahui juga lah, penelitian memang itu membutuhkan waktu atau membutuhkan jangka panjang dah untuk menghasilkan itu, dan di samping itu juga akan membutuhkan uang yang sangat banyak di dalam sebuah penelitian. Jadi studi longitudinal tentang efek peningkatan ekonomi tentu mungkin memerlukan waktu 3 hingga 5 tahun. Udah jelas sangat lama ya untuk menghasilkan data yang valid tersebut dan akurat. Poin yang kelima, evaluasi tidak lanjut dari cedera yang merangkum biaya langsung dan tidak langsung ada sejauh yang diperlukan untuk berkontribusi pada penelitian yang keras. Penghambatan ini dapat diatasi kecuali perusahaan industri tersedia menginvestasikan uang dan waktu yang sangat besar. Meskipun data yang dihasilkan oleh investasinya semacam itu akan berharga, umumnya sini tidak dianggap menambah keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, industri sepertinya akan terus bergantung pada akademisi dan lembaga pemerintahan untuk penelitiannya. Dalam pasar internasional pun yang sangat kompetitif saat ini, industri cenderung menginvestasikan semua dana yang tersedia dalam upaya yang dianggap meningkatkan produktivitas dan kualitas. Akibatnya penelitian keras ke dalam ekonomi mungkin tetap menjadi prioritas rendah untuk beberapa waktu mendatang. Kemudian cumulative trauma disorder atau yang biasa disingkat CTD. Definisi dari CTD ini adalah istilah umum untuk mencakup sejumlah cedera yang disebabkan oleh gerakan kuat atau canggung yang sering diulang sepanjang waktu. Jadi kayak biasa gerak-gerakan latah yang seolah-olah kita anggap itu biasa, itu namun bisa berefek bagi diri kita sendiri. Faktor ini juga memberatkan termasuk postur tubuh yang buruk, desain stasiun kerja yang tidak tepat, desain alat yang buruk, dan tekanan kerja. Jadi ini terjadi pada otot, ada saraf, ada tendon tangan, lengan, bahu, atau leher, atau bagian-bagian tubuh yang lainnya. Dan klarifikasi CTD ini atau cumulative trauma disorder itu selama bertahun-tahun CTD ini sering salah disebut sebagai CTS yang sebenarnya merupakan salah satu jenis CTD. Ini seperti menyebut semua pohon sebagai pohon bisa disalah sebutkan. Dapat diklasifikasikan menjadi 4 CTD itu. Yang pertama ada gangguan otot, yang kedua ada radikulopati serviks, yang ketiga ada sindrom terowongan, yang terakhir yang keempat gangguan saraf dan sirkulasi. Yang pertama ada gangguan otot dan tendon. Tendon merupakan otot ke tulang, mereka dapat mengakomodasikan sangat sedikit dalam peregangan dan cenderung cedera, tidak digunakan secara berlebihan. Dari gangguan otot ini ada 4 macam. Yang pertama adalah kerusakan otot myofacial yang disebabkan oleh kelelahan. Jadi setiap kita lagi bekerja atau lagi melakukan aktivitas itu bisa menyebabkan kelelahan dan kerusakan otot dari myofacial ini. Dan penyebab otot ini bisa terbakar dan bisa peka terhadap sentuhan. Ketika otot yang sakit meradang dan membengkak, gejalanya semakin diperparah oleh kompresi saraf. Jadi saraf kita bisa terganggu. Yang kedua ada tenosynovial decuvine dan tenosynovial flexor. Yang ketiga ada tendinositis, itu adalah mengejalkan tendon secara berlebihan dapat menyebabkan robekan kecil di dalamnya. Air mata bisa meradang dan menyebabkan rasa sakit yang hebat. Jadi rasa sakitnya sangat kuat ya. Yang keempat yang terakhir epikondilitis, itu adalah kelainan otot dan tendon. Yang kedua tadi ada radikulopati serviks. Ini merupakan gangguan yang paling sering berkaitan
atau bisa sering kita lakukan namun kita tidak sadar melakukannya. Salah satunya ada seumpamanya kita mengambil contoh saat kita sedang mengangkat telepon di saat kita lagi mengetik komputer atau kita lagi mengerjakan sesuatu di komputer, kita mengangkat telepon terus kita angkat ditaruh di bahu sini ya sambil gini kan teleponnya sambil mengetik itu akan menyebabkan kompresi diskus cervix di leher. Jadi di leher sini akan serasa nyeri saat kita memutar kepala jika terlalu lama ya melakukan seperti itu. Dan menempatkan tubuh dalam posisi ini tidak wajar dengan menggunakan tangan yang selalu berbahaya. Yang ketiga ada sindrom terowongan. Sindrom terowongan adalah saluran saraf yang dibentuk oleh ligamen dan jaringan lunak lainnya. Kerusakan jaringan lunak dapat menyebabkan pembekakan dan menekan saraf yang melewati terowongan. Saat ini adalah saraf median, radial, dan ulnaris yang melewati terowongan di leher bawah dan pergelangan tangan. Kemudian ada gangguan saraf dan sirkulasi. Jadi ketika geseran dan peradangan menyebabkan pembekakan saraf dan arteri dapat ditekan membatasi aliran darah ke otot. Ini dapat menyebabkan gangguan yang dikenal sebagai sindrom outlet toraks. Gejala gangguan ini adalah nyeri di seluruh lengan, mati rasa, dingin, dan kelemahan pada lengan atau pada jari. Jika pembuluh darah di tangan menyempit, bisa menyebabkan penyakit Raynaud. Gejala berupa kepakan yang menyakitkan, kesemutan, dan mati rasa, dingin, dan tentunya pucat pada jari-jari. Ini dapat mempengaruhi satu atau kedua tangan. Gangguan ini disebut juga dengan sindrom getaran karena berhubungan dengan alat getar. Jadi cara terbaik untuk mencegah titik ini adalah mendesain kerja yang tepat. Selain itu, hal ini juga dapat membantu membuat karyawan sadar akan bahaya dan dapat menyebabkan bahaya termasuk postur tubuh yang buruk di tempat kerja. Posisi tangan yang lengan yang tidak tepat, tangan yang berat di atas keyboard atau mouse, dan tindakan lain yang berulang kali membuat tubuh berada dalam posisi yang tidak wajar saat menggunakan tangan. Stasiun kerja yang sehat secara ergonomis dapat membantu menjaga CTD, terutama bila dapat dimodifikasi agar sesuai dengan masing-masing karyawan. Namun bahkan desain ergonomis terbaik tidak dapat mencegah beban berat pada keyboard atau mouse. Akibatnya ilmu ergonomi hanyalah sebagai dari jawaban. Mungkin beberapa strategi pencegahannya yang dapat diterapkan di organisasi manapun ya. Pertama, ajari karyawannya tentang tanda peringatan. Yang kedua, ajari karyawannya dengan cara melakukan peregangan. Ajari karyawannya untuk mulai dengan perlahan. Terus mengajari untuk menghindari penggunaan bidai pergelangan. Terus rajin berolahraga secara teratur. Pilih alat dengan bijak. Terus ergonomi partisipatory atau yang biasa disebut PE adalah keterlibatan orang di tempat kerja dalam merancang dan mengendalikan aspek ergonomis lingkungan kerja mereka. Ada satu hal yang perlu diperhatikan di sini sebelum orang dilibatkan dalam perencanaan dan pengendalian aspek ergonomi lingkungan kerja. Mereka harus terlebih dahulu dibekali dengan pengetahuan prasyarat. Juga ini berarti bahwa karyawan biasanya memerlukan pelatihan sebelum mereka dapat terlibat dalam ergonomi partisipasi ini. Ergonomi
ergonomi partisipatif ini adalah pendekatan intervensi yang menggabungkan yang terbaik dari dua dunia, keahlian luar dan pengalaman dalam saat melakukan investasi ergonomi di tempat kerja. Pendekatan yang paling umum adalah pendekatan membentuk tim olahraga. Jadi tim ini harus terdiri dari pakar luar di bidang ergonomis, profesional keselamatan kesehatan kerja internal, personel manajemen, dan karyawan. Sebelum memulai proses intervensi, tim pelatihan ergonomis yang disesuaikan secara khusus dapat ditetapkan di tempat kerja yang dimaksud. Jadi 9 dari 10 studi yang ditinjau oleh ambil contoh lah Institute for Work and Health menunjukkan bahwa intervensi PE ini adalah memiliki dampak positif pada keselamatan kesehatan di tempat kerja. Studi ini yang dapat menunjukkan bahwa intervensi PE memiliki efek positif dan pada gejala muskuloskeletal pekerja yang mengurangi cedera di tempat kerja serta mengklaim berkompensasi pekerja. Membuat intervensi PE efektif. Di sini adalah Institute Work and Health menemukan bahwa ada beberapa faktor yang jika digabungkan berfungsi untuk membuat intervensi PE efektif. Faktor-faktor ini tersebut adalah sebagai berikut. Faktor pertama adalah penerimaan anggota tim PE oleh karyawan dan serikat pekerja lain jika ada ya. Jika kalau nggak ada ya bisa diusahakan untuk ada. Faktor kedua adalah penerimaan anggota tim PE oleh manajemen. Yang ketiga ada ketersediaan seorang ahli ergonomi untuk memimpin tim dan memberikan pelatihan prasyarat. Yang keempat yang terakhir adalah dukungan yang cukup dari manajemen dalam membentuk sumber daya. Jika faktor-faktor itu ada, organisasi dapat mengurangi cedera dan mengklaim kompensasi pekerja dan dapat menerapkan konsep ergonomi partisipatif ini saat membuat intervensi tempat kerja. Jadi ringkasannya adalah ergonomi adalah ilmu multidisiplin yang berusaha menyesuaikan tempat kerja dan semua aspek fisiologisnya dengan pekerja. Yang kedua ada kata ergonomi berasal dari bahasa Yunani yang diambil adalah dari kata ergo yang berarti bekerja dan nomos itu berarti hukum. Jadi hukum dalam bekerja. Yang ketiga ada faktor penelitian faktor manusia adalah ilmu yang menjadi jembatan antara penelitian tentang manusia dan penerapan penelitian tersebut dalam merancang produk-produk dan sistem untuk manusia tersebut. Yang keempat, faktor umum yang dapat mempengaruhi jumlah stres fisik yang terkait dengan pekerja dari jumlah tertentu meliputi adalah duduk, berdiri, permintaan kekuatan atau tenaga, area kerja, jenis gerakan, jumlah kontak permukaan, dan faktor lingkungan. Yang kelima ada pedoman ergonomi sukarela, administrasi, keselamatan dan kesehatan kerja atau OSHA. Ini memiliki elemen program berikut. Yang pertama melakukan analisis tempat kerja, pencegahan dan pengendalian bahaya, manajemen medis, serta pelatihan dan pendidikan. Sebuah standar wajib telah diusulkan yang ketika disetujui oleh Kongres akan berlaku untuk pekerja manufaktur dan penanganan material. Terus ringkasan pada poin ke-6, indikator umum dari adanya masalah ergonomi antara lain sebagai berikut: tren kecelakaan dan cedera, insiden ganggu trauma kumulatif atau TDS, ketidakhadiran, tingkat turnover yang tinggi, keluhan karyawan, perubahan yang dihasilkan karyawan, kualitas buruk dan tingginya insiden
materi manual penanganan. Poin ketujuh, prosedur untuk mengidentifikasi masalah ergonomi spesifik meliputi observasi umum, kuesioner, wawancara, rekaman video, fotografi, menggambar, membuat sketsa, dan tentunya melakukan pengukuran. Poin ke-8 maksudnya, maaf, dalam merancang strategi pemecahan masalah yang ergonomis, pekerja dapat dibagi ke dalam kategori sebagai berikut. Jadi pekerja berulang dengan bagian yang ringan, pekerja duduk dengan bagian yang lebih besar, kemudian pekerja kontrol dengan posisi duduk, pekerja berdiri dengan mengangkat berat dan membawa pekerjaan dari satu tempat ke tempat lain. Kerjakan dengan tangan di atas tinggi dada dan kerjakan dengan perkakas tangan. Terus poin yang ke-9, ada 2 alasan mengapa sedikit penelitian keras telah dilakukan mengenai ekonomi ergonomi. Yang pertama adalah biaya penelitian semacam ini itu seringkali lebih dari perbaikan ergonomis yang dibuat. Yang kedua adalah perasaan bahwa perbaikan ergonomi tidak harus dibenarkan atas dasar efektivitas biaya. Kemudian ini referensi yang kelompok kami ambil, yaitu dari buku Gues David L 2015 dari judulnya Occupational Safety and Health for Technologies, Engineering and Management, like additional parties held new Gen Z. Sekian presentasi dari kelompok kami di kelompok 3. Kurang lebihnya kelompok kami minta maaf jika ada kesalahan. Ya masih newbie lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.